one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zuhrufunisa, NIM 933406918, Prodi Psikologi Islam di IAIN Kediri. Mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan Pujanto, MAG. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzan Pujanto yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya bisa berdakwah dengan tema bersedekah. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, menurut teman-teman apa sih sedekah itu? Kan artinya banyak ya. Sedekah itu bisa berupa barang, bisa berupa ilmu, bisa berupa apapun itu. Yang penting kita ikhlas. Lalu di sini banyak ulama yang mengatakan bahwa sedekah itu memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jangan takut bersedekah, bahwasanya bersedekah itu tidak akan menjadikan kita jatuh miskin, tapi Allah akan menjadikan apa yang kita berikan itu menjadi berlipat-lipat ganda. Bayangkan ketika saya bersedekah uang 50.000 ya misalnya ya, Allah ini akan menggandakan apa yang saya beri kepada orang tersebut. Bisa berupa kebahagiaan atau bisa berupa dalam bentuk misalnya kita kan berjualan gitu. Nah, di situ Allah akan membalas apa yang kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Jadi akankah dagangan kita laris atau kita mendapat apa? Pokoknya nikmat Allah itu yang terpenting. Masya Allah. Lalu di sini saya ingin menanyakan bahwasanya bersedekah itu apa sih manfaat atau tujuan utamanya? Padahal kan logikanya ya, kalau kita sering-sering bersedekah nih, itu kan pasti harta kita habiskan. Tapi Allah itu tidak memberikan pengertian seperti itu. Nabi bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi hebatnya bersedekah loh. Kalau kalian punya dosa, bisa juga sih cara kalian untuk menghapus dosa tersebut. Tidak hanya sampai itu saja, sedekah juga dapat mendekatkan kita kepada rahmat Tuhan. Bisa berbentuk apa ya, semua rahmatnya ya. Rahmat itu macam-macam loh, banyak macamnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Artinya,
dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian semua, berbuat baik itu wajib dilakukan ya buat umat muslim, lebih tepatnya bisa dengan tolong menolong atau berbagi ilmu. Dari ayat tersebut bahwasanya sedekah merupakan salah satu contoh amal baik dan amal soleh yang perlu kita prioritaskan. Kedua, bersedekah juga bisa memadamkan murkanya Allah. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Askir yang berbunyi, sedekah rahasia tersembunyi untuk memadamkan amarah ilahi. Wow, keren ya. Ayat tersebut kita bisa simpulkan nih, bahwasanya ketika kita suka bersedekah, kita dapat terhindar dari su'ul khotimah atau mati dalam keadaan kondisi yang buruk. Hal itu juga diriwayatkan oleh hadis Al-Baihaqi yang berbunyi, akhlak buruk adalah kejelekan, kuat ingatan adalah mengembangkan, dan sedekah menolak mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat adalah sedekah mampu menjadi obat bagi orang yang sakit. Pasti tentunya kalau orang pedesaan nih gak asing lagi sih dengar kata-kata ini, soalnya orang pedesaan itu kalau sakit itu sukanya ya, misal itu kan sebuah musibah ya. Jadi orang pedesaan itu percaya bahwa ketika kita bersedekah, ketika kita sakit, itu Allah akan memberikan obat bagi kita. Orang desa juga mengatakan bahwa sakit itu adalah penghapus dosa. Dari hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa sedekah mampu menjadikan orang sakit, berbunyi, obatilah orang-orang sakit dengan bersedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan sesungguhnya zakat itu menolak peristiwa mengerikan dan penyakit. Sedekah itu insya Allah akan menjadikan hidup menjadi berkah dan rezeki bertambah, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Taghabun ayat 17. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Shadaqallahul adzim. Artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampunimu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Ayat di atas ditafsirkan oleh tafsir Quraisy Shihab dengan maksud, jika kalian menginfakkan harta untuk kebajikan dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala infak tersebut dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha berterima kasih dan akan membalas orang-orang yang berbuat baik, Maha Penyantun, hingga tidak menyegerakan hukuman bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.